Eh, enak nggak sih di sini ya, karena kita mencari duit di sini. Untuk sementara saya bilang ya enak lah untuk masa sekarang. Oke, Ya. masa Tapi sekarang. untuk masa kehadapannya ya Kita nggak tahu. mungkin enak. Kita udah terlalu enak, tapi kita kan memikirkan kampung kita ada di Indonesia. Terlalu enak. Secara keseluruhan ya responnya cukup bagus karena saya sendiri mengalami. Saya tinggal di Malaysia selama hampir kurang lebih 15 tahun. Wow, 15 tahun. Respon dari orang tempatan, kita panggil orang tempatan, orang Malaysia terhadap orang asing, entah itu pekerja asing, pelancong asing, itu memang saya merasakan sendiri dan melihat secara langsung juga itu memang responnya bagus. Bagus lah ya. dalam arti ya mereka welcome lah, welcome terhadap orang asing. Wow. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Meriak TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin mengajak kalian sama-sama menonton ini. Ada sebuah cerita di mana yang mengungkapkan cerita ini adalah seorang TKI yang benar-benar lama tinggal di Malaysia. Mereka ini mengungkapkan tentang apa aja yang membuat faktor mereka itu betah di Malaysia tentunya. Ini kurang lebih ada di Malaysia kurang lebih itu 15 tahun teman ya. Bayangkan 15 tahun loh berada di Malaysia. Oke, seperti apa kisahnya dan seperti apa pengalamannya selama di Malaysia, kita simak bersama videonya. Let's go. Jadi gak apa-apa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali bersama saya di channel Dodi Wijaya. Saat ini saya sudah sampai di Penang dan saya ditemani oleh Bang Adi selaku YouTuber juga. Betul. Nama YouTube-nya Iya. itu Cerita Adi Channel. Wah, apa kabar Bang? Cerita di channel. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Bang Dodi? Saya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Sama-sama. karena sudah menjamu saya. Alhamdulillah. Masya Allah. Menjamu kayak sultan dijamu. Iya, alhamdulillah. Kita hubungan kekeluargaan mungkin lebih kepada persahabatan yang erat kayak gitu aja. Jadi saling support lah. Alhamdulillah. Jadi saya senang sekali bisa menginjakkan kaki di tempat ini. Wow. Karena kita tahu bersama ini salah satu tempat yang banyak dikunjungin. Salah satunya Penang. di Pulau Sumatera. Iya. Karena Betul. Penang ini tempat pengobatan orang Indonesia ke Malaysia itu di Penang teman-teman ya. karena kan di sini kita tahu bersama bahwasannya ini tempat medis. Ya, wisata benar. medis, wisata Kesehatan. kesehatan kayak gitu itu Pulau Pinang terkenal. iya, betul, Penang, betul. Penang. Jadi, sebelum itu karena saya memang orang asuransi. Asuransi, Nah, oke. Jadi makanya saya sedikit tahu tentang makanya larinya kemari Iya. gitu. Jadi teman-teman saya mengajakkan semua untuk melihat bagaimana suasana di Penang ini. Tapi kita mau ngobrol-ngobrol tentang bagaimana perjalanan Bang Adi hingga sampai di sini, ya begitu. Bang Adi udah loh. berapa lama di sini? Lama saya Saya tidak reaction video Bang Adi. Cukup lama juga, tahun 2007 masuk ke Malaysia. 2007. 2007. Wow. Dari umur saya 26 tahun kali. Sampai sekarang pun umur udah tua 42 tahun udah masih tetap berada di sini. 15 tahun berarti di Malaysia ya. Apa enggak kapan terakhir pulang ke Indonesia? Terakhir pulang tahun 2019. 2019. Terakhir memasuki tahun 2020 itu kan pandemi COVID-19. Ya. Semua kan terjadi lockdown, nggak boleh keluar, nggak ini. Iya. Ketika orang asing waktu itu keluar Ya. dan mau kembali lagi ke Malaysia itu sangat susah. Iya, betul. Makanya saya memutuskan untuk bertahan dulu, Oke. tidak keluar. Setelah pandemi ini berakhir tahun 2022, ini nanti mungkin insya Allah tahun depan baru Balik. Nah, ini jadi teman-teman tahu juga Bang Adi baliknya ke mana tuh? Saya orang Banyuwangi, Jawa Timur. Oh, Jawa orang Timur. Orang Banyuwangi. Batak ya. Satu provinsi dengan saya loh Saya kira Bang Adi ini. Orang Batak. Kita bukan rasis ya. Enggak. Batak itu bukannya rasis. Batak itu nama marga kan begitu, tidak ada masalah, tidak masalah. Oke. Jadi Bang Adi coba ceritakan sedikit tentang bagaimana perjalanan Bang Adi, suka dukanya ketika tinggal di Penang ini, Bang. Untuk di Malaysia ini ya, di Malaysia kan saya statusnya sebagai pekerja, Kerja. seorang pekerja contraction itu bangunan, pembinaan kalau orang sini bilang.
Ya, kalau dalam pandangan saya sih lapangan pekerjaan banyak. 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 Entah itu di kelapa sawit ataupun Pabrik. Kilang, ataupun ya. bangunan ataupun cleaner. Itu sebenarnya di Malaysia itu lapangan pekerjaannya banyak. Jadi ini ya, di Malaysia itu lowongan pekerjaan itu melimpah, dan buat hidup di Malaysia itu sangat mudah sekali temennya. Berbeda dibandingkan di negara Indonesia, buat mencari makan saja itu susahnya minta ampun, disebabkan karena sulitnya mencari sebuah pekerjaan temennya. Dan di Malaysia melimpah loh, melimpah, bahkan kekurangan karyawan loh. Itulah sampai sekarang masih banyak orang Indonesia yang tinggal bekerja di sini, termasuk saya. Kalau ditanya enak nggak sih di sini, ya karena kita mencari duit di sini. Untuk sementara saya bilang ya enak lah untuk masa sekarang. Oke, Ya. masa Tapi sekarang. untuk masa kehadapannya ya Kita nggak tahu. mungkin enak. Kita udah terlalu enak, tapi kita akan memikirkan kampung kita ada di Indonesia. Terlalu enak. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi kami makan dulu, habis itu baru kita lanjut. Nah ini Bang, kita lanjut Ya. lagi pembicaraan kita mengenai apa-apa saja wisata yang ada di Penang ini. Abang boleh share ke kita semua nih. Setahu saya Pulau Pinang ataupun Penang ini adalah kawasan UNESCO yang banyak tempat-tempat dilindungi oleh UNESCO. Jadi nuansanya kota tua. Sebenarnya pusat kota Penang ini kota Georgetown itu namanya. Oke. Itu kota tua, walaupun bukan secara keseluruhan tua, tetap ada bagian-bagian modern, tetap ada di situ. Nanti kita Mantap, akan ya. melihat bangunan-bangunan tua di pusat kota. Pusat kota. Ya, habis itu kita pergi ke tempat wisata yang paling populer di Pulau Pinang, Apa tuh? Bukit Bendera. Itu kawasan Oh. puncak kalau di Indonesia lah. Bukit Bendera. Ya, bukit, kita nanti di atas puncak bukit tuh naik kereta lah, kereta listrik. Oh, Nanti kita akan ke mantap. sana. Oke Pak. Habis itu Bentar, saya baru tahu teman-teman ya, ada kereta puncak di Penang loh. Baru tahu ini, sumpah. Saya selama reaction di channel Merbat TV, channel yang saat ini masih dalam kondisi tahap pemulihan, itu sampai detik ini baru tahu ada tempat wisata di Penang namanya kereta puncak. Jadi naik ke atas puncak itu menggunakan kereta. Taunya di Genting Headland teman-teman ya. Apa ya? Kereta tali itu yang ke puncak, taunya cuma itu tok. Sedangkan saya di Penang baru tahu loh. Baru tahu, nanti saya cari tahu lagi teman-teman ya. kalau Ya, bagus. pantai ada Pantai Batu Tinggi, kemudian Museum Perang. Musim perang udah 4 tuh Bang. Ya, dan nanti kita juga mungkin akan lihat ya rumah sakit yang sering dikunjungi oleh orang Indonesia. Itu boleh buat video nggak? Kita nanti bisalah Wah. Oke kita keren. melihat sana. Habis itu mungkin kita akan mencoba makanan-makanan yang khas di Pulau Pinang, terutama nasi kandar yang paling tertua di negara Nah, Malaysia. jadi Ini tadi nasi kandar ini, Khairul juga penasaran saya. pesan. Nanti kalau misalnya di Penang review nasi kandar. Ya, nasi Kandar kan? nasi kandar tapi Kandar. yang paling tertua, resepinya paling tertua di Malaysia. Wah, resepnya udah lama tuh Pak, Iya, ya. betul. Oke. Itu pelopor Mantap. resep nasi kandar kalau nggak salah di Malaysia. Waduh, sedap Ya, sedap. nanti kita akan mencobanya lah. Waduh, ini saya udah. Dan Apa tuh, Ki? di sini kan gedung-gedung tua itu banyak ya, tempat-tempat bersejarah. Nanti kita akan eksplor beberapa peninggalan-peninggalan sejarah di Pulau Pinang, penjajahan kolonial Inggris. Ini padu. Tapi saya lebih menarik yang kayaknya membuat saya excited sekali itu ketika membilang ada salah tempat yang paling spesial yaitu bendera tadi. Ya, Bukit Bendera itu kalau orang kata kalau pergi Pinang pergi Bukit Bendera itu belum sah. Wah. Itu Wow. karena tempat wisata yang paling utama di sana. Wisata utamanya. Apa tadi ada naik apa Kita dari bawah di bawah? menuju ke atas puncak bukit itu Oke. kita naik kereta listrik selama 15 menit, 10 menit lah, 10 menit. Keren. Ketinggian 800 meter Wow, di atas laut. itu keren. Itu berarti kayak di ini ya, kayak di KL di apa nih Bang? Ada yang kayak gitu apa namanya? Genting Highland. Genting. Tapi itu Genting Highland dia bentuk apa nama? Gondola ya, betul Ini namanya bukan, dia gondola. di bawah kayak lift berjalan kayak gitulah. Oh, itu muat berapa orang tuh sekali pergi? Sekali. Itu bisa 150 Oh, orang. besar. Wow. Jadi bedanya gondola dengan kereta puncak itu, kalau kereta memang ada relnya di tanah, sedangkan gondola kan pakai tali teman-teman ya.
Oh, saya baru tahu nih. Di Pineng ada wisata seperti itu, baru tahu teman. Ada transportasi naik puncak menggunakan kereta, baru tahu loh. Besar. Besar. Saya Kalau gondola kan ketinggalan. cuma 4 orang ataupun Iya, 6 iya. orang. Iya, iya, iya. Ini banyak, boleh 150 orang pun boleh. Waduh, itu saya belum pernah sebelumnya dan saya ini nggak bisa bayangin juga. Nah, kira-kira nih teman-teman kita ini kan banyak yang belum pernah ke Malaysia nih Bang. Ya. Kira-kira untuk situ biaya masuknya berapa tuh kira-kira? Untuk Ada ke- biaya kah apa percuma? Ada, itu untuk karena ini tempat wisata di Malaysia ini ada yang dikelola swasta dan Oke. ada juga yang dikelola oleh kerajaan. Maksudnya dikelola oleh Pemerintah. ya. Oke. Yang Bukit Bendera itu termasuk dikelola oleh pemerintah. Oke. Kalau dikelola oleh pemerintah, harga tiketnya itu berbeda antara orang asing dan orang lokal. Oh, begitu. Ya, kalau orang lokal itu harganya Rp12. Oh, Kalau turis asing harganya Rp30. jauh kali bedanya ya? Ya, itu Jauh. kalau yang dikelola pemerintah ada perbedaan harga. Tapi kalau yang pasti. dikelola swasta, biasanya harganya sama. Setahu aku kayak gitu. Oh, saya baru tahu nih Bang. Ya. Itu ilmu juga tuh. Dan beberapa tempat wisata di Malaysia nih Bang ya, Hah? ketika kita masuk, kita membawa digital kamera, Hah? itu digital kamera ini ada tiketnya sendiri. Oh. Tapi tidak semua tempat ya, tidak semua tempat. Setahu Mantap. aku ada di kebun binatang apa itu saya lupa namanya. Oke. Kita bawa kita masuk satu orang Rp10. Nah, contoh. Tapi kalau kita bawa digital kamera Oke. itu tambah Rp15 untuk kameranya. Oh, begitu. Ya, tapi kalau bawa smartphone, nah, Kalau misalnya ngeplug gini tak apa ya? dapat apa? Yang Oh. penting digital yang kamera besar itu, yang pokoknya DSLR, vlog. DSLR itu. Ya, Oke. itu katanya itu dalam kategori penggambaran dalam Malaysia. Penggambaran film itu syuting film lah. Kalau yang komersial tuh bayar Ya ya? bayar. Oh, begitu. Tapi untuk yang biasa-biasa kita pakai kayaknya enggak sih. Oke. Jadi saya udah nggak sabar. Mantap berarti ya. Saya pengen kali ke situ, Bang. Pengen kali. Besok, insya Allah kita coba. Waduh, alhamdulillah teman-teman, alhamdulillah. Jadi saya ada waktu beberapa hari di sini, mudah-mudahan saya dapat tempat-tempat yang menarik. Alhamdulillah nih Bang Adi, ini kami bukan seperti saudara, tapi kayaknya kita udah dekat kali ya Bang ya. Kita orang lain Ya, ini. karena kita deket ini, jaraknya paling berapa menit. Jadi Mantap begitulah nikmatnya kalau kita jalin silaturahmi dengan baik. Pokoknya Walaupun enak ya. kita jauh sana kemari, kita yang dekat gini udah baik banget. Jadi Insya saya Allah, terima insya kasih banyak Bang Adi. Ya, dalam hidup itu indah kalau kita saling menghargai satu sama lain, saling membantu satu sama lain. Betul. Itu sangat indah. Wah, Betul gila, sekali. waduh. Bang Adi, jadi kalau misalnya Bang Adi kan udah lama tuh di sini. Bagaimana pandangan Bang Adi terhadap masyarakat Melayu, khususnya orang Malaysia, terhadap kita yang orang dari Indonesia itu? Bagaimanakah? Secara keseluruhan ya responnya cukup bagus karena saya sendiri mengalami, saya tinggal di Malaysia selama hampir kurang lebih 15 tahun. Wow, 15 tahun. Respon dari orang tempatan, kita panggil orang tempatan, orang Malaysia terhadap orang asing, entah itu pekerja asing, pelancong asing, itu memang saya merasakan sendiri dan melihat secara langsung juga itu memang responnya bagus. Seronok Bagus lah ya. dalam arti ya mereka welcome lah, welcome terhadap orang asing. Jadi Wow. negara Malaysia bisa dikatakan selamat untuk orang asing begitu. Welcome Jadi maksudnya. jangan takut. Jangan ya. takut untuk turis Terbuka. asing datang ke Malaysia, jangan takut. Gila Oke, Malaysia ini. Alhamdulillah. Jadi kira-kira teman-teman di rumah ini kan banyak subscribe saya itu separuh nih Bang. Separuh Indonesia, separuh di Malaysia. Jadi kalau misalnya boleh Abang kasih pesan-pesan yang positif buat teman-teman semua yang melihat ini, boleh Bang. Karena Abang yang udah berlama di sini kan lebih paham tuh. Baik, untuk teman-teman yang di Indonesia, kalau Anda semua ingin melancong ke negara Malaysia dan mungkin Anda terkendala dengan bahasa, Oke. silakan datang saja, tidak masalah. Anda tidak paham bahasa Betul. Inggris, gunakan bahasa Indonesia. Karena bahasa kita, Welcome, bahasa berarti. Indonesia, juga diterima oleh masyarakat Welcome. Orang tuh Malaysia. boleh mengerti ya. Bisa mengerti, dan mereka juga pengucapannya juga boleh kita pahami. Oke. Ya, tidak bisa bahasa Inggris tidak apa, no problem. no problem. Datang saja. Tapi kalau Dan- kalau Tetap kalian ke Malaysia Amerika nggak Nah, bisa. itu baru Aduh, dengan beda. bahasa Inggris. Karena beda Tapi bahasa. sebagian mungkin beberapa kalangan kaum Cina, India mungkin tidak sedikit paham. Oke. Bisa kalau ada perkataan yang tidak begitu paham, gunakan perkataan bahasa Inggris lah. Sepatah kata, dua patah kata Iya, kita iya, kan iya. bisa. Iya, Sebisanya. Itu tipsnya untuk melancong ke Malaysia.
Dan untuk orang Malaysia, jika negara kita Indonesia itu sangat luas, ya, besar, banyak panorama-panorama yang cantik, yang indah. Silakan Anda datang ke Indonesia untuk melancong ke Indonesia. Ya. Jangan khawatir ya, kita ini welcome semua. Welcome terhadap orang asing. Bangsa Indonesia itu bangsa yang besar, yang menghargai orang luar datang ke Indonesia. Karena kita di Indonesia itu masih menganut prinsip tamu itu adalah raja. Betul. Silakan untuk kawan-kawan dari Malaysia mau melancong ke Indonesia, silakan. Dan jangan lupa untuk kawan-kawan Indonesia dan Malaysia, mari kita saling menjaga hubungan yang erat, silaturahmi yang erat, agar kedua negara ini tetap akur rukun selamanya. Begitulah nikmatnya kita jalin silaturahmi. Misalnya bayangin kalau misalnya kita banyak teman di Malaysia, ya kan, ada teman di sana kan enak mana-mana. Ya, betul, saya kemari ada Bang Adi bisa nemenin saya. Nanti Bang Adi ke Medan, saya bisa ada temenin. Juga, insya Allah semuanya bisa berjalan luar biasa, lancar dan itulah pentingnya silaturahmi seperti ini ya. Alhamdulillah. Jadi saya rasa seperti itu aja bincang-bincang santai pada sore hari ini. Semoga kalian suka. Mana-mana yang bisa kalian ambil yang positif ambil, yang negatif kalian buang jauh-jauh. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap kunjungin terus di channel Dodi Wijaya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Dodi Wijaya channel. Linknya ada di kolom deskripsi nanti teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jadi pesan kepada teman-teman daripada negara Indonesia yang ingin melancong ke Malaysia, silahkan. Orang Malaysia welcome, sangat menerima sekali teman-teman ya. Sangat baik orang Malaysia ini kepada orang Indonesia. Kenapa? Karena masih memberikan sebuah pekerjaan. Karena kalau kerja di Indonesia tentunya akan kesulitan lah untuk memiliki biaya tambahan lebih buat makan. Sedangkan di Malaysia melimpah. Dan jangan pernah takut disebabkan karena tidak paham bahasa Melayu. Indonesia dan Malaysia itu sama-sama saling mengerti. Kita menggunakan bahasa Indonesia pun mereka pasti paham. Mereka cakap bahasa Malaysia pun insya Allah kita akan paham tentunya teman-teman ya. Jadi jangan pernah takut. Dan Malaysia itu sangat welcome sekali, sangat terbuka sekali, sangat baik sekali kepada rakyat Indonesia. Bahkan kepada rakyat asing yang sedang melancong ke Malaysia tentunya. Jadi semangat pejuang rupiah, pejuang ringgit Malaysia. Oke, itulah video reaction hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa juga subscribe. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.